Di pintu masuk rumah Gua Xuanshan 9 Dewa Matahari pada saat ini, sudah ada banyak murid, dan semakin banyak murid yang datang. Di antara murid-murid ini, juga ada beberapa tetua, yang semuanya adalah tetua urusan luar negeri, saat ini terus memata-matai secara diam-diam. Menyusul kekalahan Murongtian dan Fu Zixi oleh Qin Chen, seluruh departemen prajurit menjadi sensasi setelah berita bahwa mereka berlutut di gunung mendalam Dewa 9 Matahari menyebar. Di atas langit yang tak berujung, kehampaan tampak terbelah tiba-tiba, dan samar-samar terlihat bahwa di ujung kehampaan, ada sosok menakutkan yang berdiri dengan bangga di puncak gunung, dan telapak tangannya menonjol dari sini. Napas asal suci yang tak terbatas menyapu, cahaya ilahi yang sangat kuat, disertai dengan telapak tangan yang besar, turun langsung ke putra Murongtian yang masih berlutut. Siapa itu yang begitu kuat? Mungkinkah orang kuat di belakang Murongtian bergerak? Ingin menyelamatkannya, terlalu kuat untuk bisa menembus kekosongan tanpa akhir. Siapa itu? Apakah itu tetua tingkat atas? Tidak, orang ini tampaknya tidak terlalu tua. Ucap banyak murid semuanya mundur, menunjukkan keterkejutan dan raungan. Siapapun yang berani menghancurkan penjara Shao Chen, keluar dariku. Ucap alis merah yang duduk di sana bersila tiba-tiba membuka pupilnya, dan meledak. Di matanya, api tak berujung meledak. Itu adalah pupil yang berapi-api, dan nafas surga meledak ke langit. Alis merah berdiri dengan bangga, tubuhnya penuh api, dan pisau perang api muncul di tangannya, dia menebas hingga mencapai langit. Api tanpa batas meletus, dan aura api yang mengaum di langit berubah menjadi lautan api abadi. Kedua kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, meledakkan cahaya pelangi yang menyilaukan. Pisau perang api berevolusi menjadi kerajaan api, dan binatang api yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti unicorn, phoenix, naga api, dan binatang api semuanya mengelilingi alis merah mereka, membuatnya seperti dewa api. Di ujung kehampaan, sumber telapak tangan hitam yang menonjol keluar membuat suara kejutan. Jelas, dia tidak menyangka alis merah itu bisa menghalangi telapak tangannya dari kehancuran. Alis merah, seorang murid dari Departemen Prajurit, berani memblokir kursi ini, mencari kematian, keluar dariku. Suara itu terdengar dari dalam kehampaan yang tak berujung, sosok yang menjulang itu mendengus dingin, dengan mata acuh tak acuh, dan tiba-tiba, aura yang lebih kuat tersapu, meraung, dan gemetar, berubah menjadi langit hitam. Menutupi alis merah di dalamnya, seolah-olah malam abadi telah datang, menekan nyala api yang keluar dari alis merah sekaligus. Sosok itu tampaknya melangkah melalui kehampaan yang tak berujung. Kekuatan luar angkasa terus-menerus menekannya, alis merah meraung, dan mata merah murid dunia api yang luar biasa melonjak seperti letusan gunung berapi. Chen kecil telah memintaku untuk menjaga. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Chen Shao kecuali dia berjalan di atas mayatku. Teriak alis merah meraung di langit hitam, akar rambut merahnya berdiri, nyala api di tubuhnya melonjak, dan aura tiraninya meroket lagi. Cahaya bila api meledak dari pisau pertempuran di tangannya, dan aura api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori tubuhnya, menembus segalanya, benar-benar mencoba merobek langit yang gelap dan memutar ulang cahaya. Hampir semua orang terkejut dan mundur. Darah melonjak di tubuh mereka dan hampir memuntahkan seteguk darah. Cimei sudah menjadi pemimpin teratas di antara murid inti dari Departemen Seni Bela Diri, orang kuat di puncak Sage Pertengahan Tian, dan hanya tetua teratas di Sage Tian Akhir yang dapat mengalahkannya. Dasar semut, kamu membuatku marah. Suara itu terdengar di langit yang jauh, sebuah pagoda misterius muncul. Di pagoda, cahaya api berkobar, seperti menembus kehampaan, dan tiba-tiba muncul di pegunungan Departemen Prajurit. Ini adalah Menara Ubin 7 Harta Karun. Aku tahu siapa orang ini, anak suci yang menentang surga dari divisi pemurnian, Xiang Wudi. Ternyata itu dia yang berada di belakang panggung Murongtian. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong.
Ini adalah sosok yang mempesona dengan warisan Kaisar artefak kuno. Dia memperoleh pagoda 7 harta karun, memurnikan api 7 harta karun. Desas-desus mengatakan bahwa setengah dari kaki hampir menyentuh master teratas dari alam sage surgawi yang terlambat. Di antara putra-putra suci dari divisi pemurnian, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Itu kuat dan tak terbatas. Ada desas-desus bahwa Xiang Wudi sangat mungkin ditunjuk sebagai sosok yang mewarisi mantel divisi pemurnian pekerjaan Guang Han Futian. Meskipun dia belum menembus sage surgawi yang terlambat, bahkan para tetua teratas di sage surgawi yang terlambat tidak dapat dengan mudah mengalahkannya, sehingga dia dapat pergi dengan bebas. Tidak heran Murong Tian begitu arogan sehingga para tetua departemen militer kita tidak berani memarahinya. Ternyata orang di belakangnya adalah Xiang Wudi. Bisik banyak orang terkejut ketika mereka melihat pagoda ubin 7 harta karun ini, kulit mereka berubah drastis. Merasakan napas Xiang Wudi, Murong Tian berteriak, "Tuan Xiang Wudi, selamatkan aku." Murong Tian berteriak kegirangan pada saat pertama. Meskipun dia merasa malu, dia masih memiliki harapan di hatinya. Tuan Xiang Wudi akan datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang, itu benar-benar datang. Dia merasa bahwa setiap saat dia berlutut, itu adalah semacam siksaan tanpa batas, dan sekarang akhirnya berakhir. Begitu Tuan Xiang Wudi datang, dia akan benar-benar bebas dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Murong Tian, kamu terlalu mengecewakanku. Saya pikir Anda memiliki bakat yang baik. Saya memberi Anda beberapa saran, tetapi saya tidak berharap Anda dikalahkan dengan mudah. Aku kehilangan wajahku. Namun, itu tergantung pada Anda. Demi mengikuti kursi ini tidak akan pernah membiarkan Anda berlutut di sini dan menjadi bahan tertawaan. Di kehampaan yang jauh, suara acuh tak acuh bergema, bergemuruh dan menderu seperti guntur. Tuan Xiang Wudi, selama Anda dapat memecahkan segel ini, bawahan Anda akan bekerja keras untuk memperbaiki rantai, dan membunuh musuh dengan tangan sendiri, dan membunuh semua yang terkait dengan Qin Chen, tanpa meninggalkan baik itu seekor anjing, ucap Murong Tian meraung. Tuan Xiang Wudi, tolong juga selamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya kali ini, mulai sekarang, saya akan mengikuti senior dan menjadi pengikut yang setia. Ucap Fu Zixi juga berteriak dan melanjutkan, saya adalah keturunan Kaisar Barat, putra keluarga Fu, saya tidak akan menanggung rasa malu ini, saya akan menumpahkan darah semua yang terkait dengan anak itu. Xiang Wudi berkata, sepertinya kalian semua telah merangsang semangat juang di hati kalian. Ini adalah hal yang baik. Ini akan sangat bermanfaat untuk latihan Anda di masa depan. Ini sangat bagus. Karena semangat juang Anda belum padam, saya akan menyelamatkan Anda hari ini dan membiarkan Anda di masa depan ikuti kiri dan kanan saya, ikuti saya ke puncak surga, dan kendalikan segalanya. Suara gemuruh di atas langit bergema. Xiang Wudi mengeluarkan teriakan dingin, bersenandung. Pagoda Glasir 7 harta karun tiba-tiba meledak menjadi api yang mencapai langit, dan kekuatan mengerikan yang begitu tirani dan kuat datang. Di bawah pagoda kaca berkilau-kibau, Cimei tidak bisa lagi menahan paksaan yang begitu menakutkan. Api yang mengamuk menyala di tubuhnya. Dia mengerang, dan dia terkejut seketika, dengan darah menyembur dari mulutnya. Gunung mendalam Dewa 9 Matahari ini diselimuti api yang tak ada habisnya, dan nyala api yang menakjubkan tiba-tiba menutupi segel Murong Tian dan Fu Zixi, dan segel itu akan segera rusak. Aura liar dan kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dikalahkan, dan api 7 warna jatuh seperti lautan satu demi satu, membungkus Murong Tian dan Fu Zixi sekali lagi. Semuanya telah berakhir. Suara acuh tak acuh itu datang dari kehampaan yang tak berujung, dan orang melihat api yang mengamuk terus turun, menekan atmosfer kuno, semua getaran mereda, api menyebar, dan semua orang melihat bahwa Murong Tian dan Fu Zixi masih berlutut di sana. Di depan keduanya, semua aura kuno diringkas menjadi satu sosok. Sosok ini dengan pakaian berkibar,
bergegas ke langit seperti pedang tajam, berdiri dengan bangga di dunia, memberi orang perasaan tak terkalahkan selamanya. Ini adalah Qin Chen. Pada saat kritis, Qin Chen akhirnya sepenuhnya telah mengendalikan spar waktu, melebur kekuatan supernatural waktu, dan muncul di platform gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari. Dia berdiri di sini dengan tenang, tiba-tiba nafas energi yang menelan gunung dan sungai dengan santai terungkap. Dengan sedikit gerakan, energi suci surga dan bumi diluncurkan, dan nyala api kibau Xiang Wudi tidak bisa mendekati tubuhnya. Senior, melihat Qin Chen muncul, Cimei buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya, datang ke Qin Chen dengan malu, dan berkata dengan malu, "Tuanku, bawahan ini tidak kompeten, dan tidak bisa menghentikan musuh." Ucap Cimei terlihat malu. "Tidak apa-apa, kamu bisa mundur sekarang." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengangkat tangannya, energi suci melonjak, dan alis merah hanya merasakan bahwa semua luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Sekali lagi, dia penuh vitalitas, dan dia minggir dengan kaget dan dengan hormat. "Oh, Anda adalah anak yang menekan Murong Tian. Jika saya tidak salah, Anda adalah murid utama di antara murid-murid yang baru direkrut dari divisi pemurnian kali ini, putra suci yang baru dipromosikan, Qin Chen. Ini agak menarik, tidak heran Anda berani melakukannya." Di luar kehampaan yang tak berujung, sosok Xiang Wudi memandang Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Tidak heran Qin Chen dapat menekan Murong Tian, begitu arogan, hanya tangan sebelumnya yang membuatnya mengerti bahwa Qin Chen lebih kuat dari yang dia kira." "Ya, ini aku. Apakah Anda Xiang Wudi, putra Santo veteran dari divisi pemurnian, yang mengaku tak terkalahkan?" Aku membiarkan Murong Tian dan Fu Zixi berlutut di sini. Siapapun yang bergerak akan mendapat masalah dengan saya. Xiang Wudi, apakah Anda ingin campur tangan dalam masalah ini? Ucap Qin Chen dengan santai. "Campur tangan? Hahaha. Qin Chen, kamu sangat arogan, dan kamu pikir aku layak campur tangan. Mungkin Anda memiliki kekuatan, dan Anda baru saja menjadi putra suci dan dinobatkan sebagai murid utama, jadi Anda sombong dan berpikir Anda tak terkalahkan. Sejujurnya, itu bukan apa-apa. Saya juga seorang murid utama di angkatanku, dan saya juga menjadi putra Santo yang baru dipromosikan dalam waktu 1 bulan. Jika Anda berpikir Anda begitu hebat, Anda salah besar." Ucap sosok di kejauhan berdiri dengan tangan di belakang, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat dan postur yang tak terkalahkan. Qin Chen mencibir, "Karena kamu senior, Ben Sao akan memberimu kesempatan dan pergi dengan cepat. Saya tidak akan mempermalukan Anda, jangan sampai Anda menjadi Santo veteran. Ini juga untuk kesatuan Tian Gong kita. Tetapi jika Anda keras kepala, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan." Qin Chen berkata dengan dingin, gertakan itu sepertinya tidak membuat matanya melunak. "Nak, kamu sungguh gila." Suara Xiang Wudi tiba-tiba berubah, "Sepertinya saya sudah bertahun-tahun tidak muncul, dan orang-orang di sini tidak lagi memperhatikan saya. Kemudian saya akan melihat, apa yang Anda mampu dan berani lakukan." Di langit, ada suara keras, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di departemen prajurit bergetar, dan kemudian semua orang merasakan kekuatan yang sangat besar turun dari langit, seolah-olah menekan seluruh gunung. Di atas langit, Seven Treasure Glazed Delights Pagoda mekar dengan cahaya 7 warna yang mempesona, seolah-olah itu adalah kerajaan Tuhan yang dihuni oleh para dewa. Nyala api berputar dan bergetar sedikit.